Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Abian Bashir dengan nomor NIM 010122010026. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kampus STAI Dr. KHIZ Mutakin, Purwakarta. Kali ini saya membuat video dengan bertujuan untuk membahas tentang asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif dengan mata kuliah asesmen. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang materi asesmen diagnostik. Asesmen diagnosis adalah jenis asesmen yang dilakukan untuk memahami kondisi awal siswa sebelum memulainya pembelajaran. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan, kelemahan, dan kekuatan siswa, serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif. Materi asesmen diagnosis biasanya meliputi tes prabasis, yaitu tes untuk mengukur pengetahuan dasar sebelum memulai materi baru. Yang kedua ada kuesioner, yaitu pertanyaan tentang pengalaman belajar sebelumnya atau sikap terhadap pelajaran. Yang ketiga ada observasi awal, yaitu pengamatan terhadap perilaku atau kemampuan siswa dalam konteks pembelajarannya. Yang terakhir ada diskusi dan wawancara, yaitu untuk mengumpulkan informasi dari siswa tentang pemahaman mereka dan area mana yang dirasa sulit. Secara umum, asesmen diagnosis bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, asesmen diagnosis dibagi menjadi dua. Yang pertama, asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik yaitu yang pertama ada non-kognitif untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua ada aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga kondisi keluarga siswa. Yang kedua kognitif, yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang terakhir yaitu memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada siswa yang di bawah rata-rata. Materi kedua yaitu tentang asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, asesmen ini dibantu untuk mengetahui apakah siswa memahami materi yang diajarkan dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, contoh dari asesmen formatif yaitu ada kuis kecil. Nah, tes singkat atau kuis kecil itu untuk mengecek pemahaman materi yang baru saja diajarkan. Yang kedua ada tugas kelas yaitu aktivitas yang dirancang untuk mempraktikkan konsep yang sedang dipelajari. Yang ketiga ada penilaian diri dari teman. Nah, jadi siswa itu mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan teman. Yang terakhir diskusi kelas, interaksi kelompok untuk mengeksplorasi ide dan konsep. Yang terakhir ada materi asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif sendiri adalah jenis asesmen yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk mengevaluasi capaian hasil pembelajaran siswa. Tujuan utamanya adalah untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, contoh-contoh asesmen sumatif yang pertama ada ujian akhir. Tes ini mencakup semua materi yang telah diajarkan dalam periode pembelajaran. Yang kedua ada periode proyek akhir, tugas besar yang menilai kemampuan siswa dalam penerapan berbagai konsep yang telah dipelajari. Yang ketiga ada penilaian kinerja, evaluasi terhadap produk atau presentasi akhir yang menunjukkan pemahaman siswa tentang materi. Yang terakhir ada portofolio, yaitu kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan dan capaian selama periode pembelajaran. Nah, jadi setiap jenis asesmen memiliki tujuan dan fungsi masing-masing yang berbeda dalam proses pembelajaran dan seringkali digunakan secara bersamaan untuk mendukung perkembangan siswa. Nah, berikut adalah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.